Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi setiap kita. Di pagi hari ini, ajari kami Tuhan agar memiliki karakter seperti karakter-Mu. Sahabatku, pagi hari ini kita akan merenungkan rendahkan diri sebelum kita direndahkan. Mari kita buka Alkitab dalam kitab Kejadian 16 ayat 4 sampai dengan 9. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu." Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau, kata Abram kepada Sarai. Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, "Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu?" Jawabnya, "Aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku." Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Kembalilah kepada nyonyamu, biarlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya." Kerendahan hati adalah satu karakter dasar yang akan membangun terbentuknya karakter Kristus di dalam diri manusia. Namun, kerendahan hati adalah satu hal yang terjadi dan terbentuk karena diri kita sendiri yang merelakan dan melatih diri untuk mengkondisikan sikap hati kita terhadap banyak perkara yang kita alami. Cara kita memandang keberhasilan yang kita alami dan cara kita menyikapi berkat serta kelegaan yang kita terima, semua itu membentuk atau sebaliknya mengikis kerendahan hati manusia. Hagar adalah seorang budak perempuan dari Mesir yang dimiliki oleh Sarah, istri Abraham. Mungkin telah sekian lama Hagar mengabdi sebagai budak bagi Sarah. Satu ketika, karena Sarah yang sudah lanjut usia dan sudah putus asa, namun belum juga memiliki seorang anak pun, berkatalah Sarah kepada suaminya untuk mengambil Hagar sebagai istrinya yang mungkin akan menghasilkan keturunan bagi Abraham dan Sarah. Kemudian firman Tuhan mencatat demikian. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Itulah yang disebut kacang lupa akan kulitnya. Bukankah Sarah yang telah mempromosikan Hagar dari statusnya sebagai budak sehingga dia bisa layak menjadi istri bagi Abraham yang akan melahirkan keturunan yang disebut anak Abraham? Kenapa dia harus memandang rendah nyonyanya itu? Apakah kehamilannya itu dia anggap sebagai sesuatu prestasi yang telah dia capai karena dirinya sendiri yang lebih baik daripada Sarah nyonyanya? Apakah seorang wanita bisa hamil karena dia lebih baik dari yang mandul? Bukankah itu kebodohan yang dibangun atas dasar keangkuhan dan bukan kerendahan hati? Bagaimana dengan seorang anak yang sudah berhasil dalam karir dan sekolahnya, lalu memandang rendah orang tuanya sendiri? Apakah tidak sama angkuh dan bodohnya seperti Hagar? Kemudian Tuhan menemukan Hagar dalam kehausan, putus asa, dan lelah, hampir hancur di dekat mata air. Lalu Tuhan berkata sesuatu yang mungkin membingungkan kita kepada Hagar. "Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya." Apakah Tuhan setuju terhadap penindasan? Apakah Tuhan berlaku adil dalam hal ini terhadap Hagar? Satu perkara yang harus kita ingat dan sadari betul, Tuhan jauh lebih peduli terhadap kekudusan dan karakter kita daripada terhadap kenyamanan kita. Seandainya keadilan diukur dari sudut pandang kita sendiri,
tentang siapa yang salah dan siapa yang tidak salah, mungkin saja akan terjadi perdebatan dalam hal ini. Bukankah itu ide dari Sarah nyonyanya itu yang menyuruh Hagar untuk tidur dengan Abraham suaminya? Tentu Sarah juga tahu bahwa akibat dan harapannya adalah Hagar akan hamil. Lalu sekarang setelah hamil justru Hagar yang diusir. Apakah hal itu adil? Jika kita menggunakan pola pandang dan pola pikir seperti itu, di mana kebenaran itu? Relatif dari sudut mana kita melihat? Tentu kita akan menemukan 1000 macam pandangan tentang kebenaran masing-masing. Tapi coba perhatikan cara pandang Tuhan yang melihat kebenaran dari pandangannya. Sebagai Bapa yang baik, yang tidak membanding-bandingkan kebenaran dari sisi kita itu dibandingkan dengan kebenaran dari sisi orang lain. Tuhan melihat Hagar, dan hanya Hagar sendiri. Dia mengalami penindasan karena ada keangkuhan di dalam hatinya. Tuhan perlu menyadarkan Hagar agar keangkuhan di hatinya sendiri. Sehingga Tuhan berkata, "Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya." Apakah Tuhan senang melihat Hagar ditindas setelah dia diminta untuk dihamili? Tentu tidak demikian. Tuhan sekali lagi jauh lebih peduli akan terbentuknya kekudusan dan karakter ilahi di dalam diri Hagar daripada sekedar memberikan kelegaan dan kenyamanan baginya. Itulah pola pandang Tuhan. Dengan kata lain, belajarlah untuk merendahkan hati sebelum kita direndahkan. Haleluya, sahabat, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk pagi ini. Aku telah diingatkan untuk terus belajar merendahkan hatiku sendiri. Semua tekanan hidup dan kesulitan yang aku alami saat ini pun, aku tahu bahwa Tuhan ada menyertaiku. Aku tidak akan hancur melalui tekanan ini, sebab semua akan mendatangkan kebaikan bagiku. Amin. Jesus loves you, and so do I.